Bab 324. Mengalahkan ayah dan kakek. Menghajarnya sekaligus. Begitu mendengar ucapan pemegang pedang, menteri kiri segera menggelengkan kepalanya. Raut wajahnya tampak sangat serius ketika berucap, "Selin, orang ini mampu menguburkan alam semesta dan membunuh Kaisar Agung Suyue dengan satu tebasan. Aku rasa kemampuannya." Dia tak melanjutkan ucapannya. Hanya saja, maksudnya sebenarnya sudah sangat jelas bahwa rekannya bukanlah lawan yang sepadan dari wanita itu. Hingga kini, alam semesta nyata tak akan pernah merendahkan wanita bergaun polos lagi. Mereka tak seperti klan Botian yang bodoh. Usai orang itu membasmi klan Botian, mereka langsung mulai menyelidiki tentang kekuatannya. Hasil yang mereka dapatkan kala itu adalah wanita bergaun polos memiliki kemampuan yang jauh melebihi tolok ukur yang ada. Orang biasa tak akan mungkin bisa menjadi lawannya. Pemegang pedang tetap menjaga sikapnya agar tetap tenang. Dia memang sangat kuat, tapi aku sama sekali tak takut padanya. Pokoknya, aku pasti akan mengalahkannya dulu. Menteri kiri tersenyum seraya menggeleng. Dia tahu bahwa temannya ini sangat tak suka Sander. Hal ini jugalah yang membuatnya menjadi sangat ingin tahu. Sebab, dia tahu jelas bahwa sifat temannya itu mungkin kasar, tetapi sulit bagi orang biasa untuk memancing emosinya. Anehnya, hal ini tak berlaku terhadap Sander. Tak lama kemudian, Menteri kiri malah berucap, "Ayo, kita pergi ke Sekte Suci." Usai itu, mereka langsung lenyap di kejauhan. Di kota Bintang Kacau. Kota ini adalah kota paling besar-besar dan teramai di dunia Bintang Kacau. Kota ini didirikan dan diurus bersama oleh Sekte Wu dan Sekte Suci. Setelah Sander tiba di sini, dia langsung menuju asosiasi dagang terbesar di sana, yaitu Asosiasi Dagang Lautan Awan. Dia disambut oleh seorang pengurus cantik di sana. Usai melihat daftar material yang diberikan oleh Sander, dia memberitahu dengan nada serius, "Tuan, barang-barang yang kamu butuhkan ini terlalu berharga. Jadi, harganya mungkin." Sander sontak menyela sambil tersenyum, "Harga bukan masalah untukku." Mendengar itu, si wanita melemparkan pandangannya ke arah Sander dengan sedikit kaget. Hanya saja, ketika melihat ekspresi pria itu, dia menarik kembali pandangannya dan berucap setelah beberapa saat, "Setidaknya dibutuhkan 5 miliar esensi jiwa." 5 miliar. Sander menjawab seraya mengangguk, "Baiklah." Wanita itu terdiam dan terkejut, lalu mengulangi, 5 miliar. Jelas, dia khawatir Sander telah salah dengar. Sander mengangguk lagi, "Aku tahu itu 5 miliar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan semua barang ini?" Wanita itu menatap Sander dengan tajam. Usai diam sejenak, dia berkata, "Kalau Tuan bersedia menambah 1 miliar lagi, aku bisa mengumpulkan semuanya dalam 3 hari. Kalau tidak, setidaknya butuh setengah bulan. Bayar lebih." Sander melirik wanita itu dan sedikit mengernyit. Wanita itu berucap sambil tersenyum, "Bukan karena aku ingin memeras Tuan. Barang-barang di atas daftar ini terlalu berharga. Bahkan persediaan asosiasi dagang kami tidak sebanyak ini. Jadi, aku harus membelinya dari luar. Kalau ingin membeli dengan cepat dari luar, tentu harus membayar lebih." Sander berkata, "Baiklah." Wanita itu segera bangkit, "Tuan, karena jumlah uang yang besar, kami memerlukan sebagian uang muka." Sander bertanya, "Berapa banyak?" Wanita itu menjawab, 3 miliar esensi jiwa. Separuhnya. Sander membuka telapak tangannya.
Sebuah cincin penyimpanan melayang ke depan wanita itu. Usai melirik cincin penyimpanan tersebut, wanita itu menyimpannya dan berujar, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia pergi. Usai meninggalkan ruangan, wanita itu segera menuju ke ruangan lain, di mana seorang pria tua berjubah abu-abu berdiri di sana. Wanita itu mendekati pria tua itu dengan penuh semangat dan berkata sesuatu dengan pelan. Beberapa saat kemudian, pria tua berjubah abu-abu itu juga terlihat bersemangat. "Benarkah?" Wanita itu mengangkat cincin penyimpanan di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Lihatlah." Saat melihat esensi jiwa di dalam cincin penyimpanan, pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum lebar. "Pohon duit." Akhirnya ada pohon duit datang. Kemudian, dia seolah-olah memikirkan sesuatu. Pria tua itu sedikit mengernyit. "Pengurus Qin, tapi asal-usul pemilik cincin ini kemungkinan besar tidak sederhana karena bisa mengeluarkan 6 miliar esensi jiwa." Pengurus Qin menjawab sambil tersenyum, "Aku sudah menyelidikinya tadi. Dia hanya berada pada tingkat nyata Xian. Aku rasa, dia harusnya adalah anak orang kaya. Orang semacam ini umumnya bodoh, jadi bisa ditipu." Meskipun pria tua berjubah abu-abu itu masih agak khawatir, karena jumlah esensi jiwa terlalu besar, dia akhirnya tertawa sebelum berkata, "Tipu. Tentu saja, jangan hanya tipu sekali. Dia harus ditipu 2 kali." Setelah wanita itu pergi, Sander bersandar di kursi. Kedua matanya perlahan-lahan terpejam. Tujuannya kali ini bukanlah untuk membuat boneka Kaisar Agung baru, tetapi untuk meningkatkan boneka yang dimilikinya dan meningkatkannya menjadi tingkat Kaisar Agung. Tentu saja, dia juga harus mulai meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Sampai saat ini, dia menyadari bahwa tingkatannya sangat penting di sini. Alasan dia merasa tingkatannya tidak penting di alam semesta Guanxuan adalah karena banyak dari mereka adalah ahli memiliki tingkat yang sangat rendah sehingga dia bisa melewati begitu banyak tingkatan begitu saja. Namun setelah datang ke sini, dia menyadari bahwa melawan musuh yang tingkatannya di atasnya agak sulit. Khususnya para Kaisar Agung di sini. Mereka sama sekali bukan tandingannya sekarang. Bahkan dengan pedang Hangdao pun, itu agak sulit. Pentingnya basis kultivasi sangat jelas di sini. Tanpa banyak berpikir, Sander kembali ke dalam pagoda kecil. Dia duduk bersila di lantai, kemudian kedua tangannya terbuka dan memicu teknik hati alam semesta Guanxuan. Dalam sekejap, banyak energi spiritual mulai mengalir kepadanya dari langit dan bumi. Bam! Seiring dengan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, Sander tiba-tiba melepaskan aura kuat dari dalam dirinya. Saat dia bertarung dengan Felix dan yang lainnya sebelumnya, dia merasa akan mencapai puncak, tetapi masih kurang sedikit. Sehari kemudian, Sander tiba-tiba membuka matanya. Aura kuat meledak dari dalam dirinya, lalu menjalar keluar ke segala penjuru. Ini membuat ruang dan waktu di sekitarnya bergetar seperti gelombang. Sander mengambil napas dalam-dalam. Tingkat langit Xian. Tiba-tiba, Sander membuka telapak tangannya, lalu menghunus pedangnya dengan keras. 45 kali lipat. Saat pedang ini terayun, langit dan bumi langsung hancur berkeping-keping dan menjadi gelap gulita, tetapi segera pulih kembali. 45. Senyum muncul di sudut mulut Sander. Setiap lapisan dari jurus menebas langit menghunus pedang yang bertumpuk ini memberikan kekuatan besar. Bisa dikatakan,
Di dunia bintang kacau ini, para kaisar dewa tidak akan menjadi lawannya. Yang bisa mengancamnya sekarang, hanya para ahli kaisar agung. Pada saat ini, Sander tiba-tiba menyimpan pedangnya, lalu membuka telapak tangannya. Kitab Dewa Nyata muncul di tangannya. Menatap kitab Dewa Nyata di tangannya, Sander bertanya, "Sekarang, aku bisa melatih jurus terakhir kitab tinju abadi, tak tertandingi dan usia abadi, kan?" Wanita misterius berkata, "Tak tertandingi bisa, tapi usia abadi masih belum bisa." Sander pun mengangguk. "Kalau begitu, aku akan berlatih tak tertandingi dulu." Wanita misterius itu bertanya, "Apa kamu tahu apa itu tak tertandingi?" Sander menggeleng. "Aku tidak tahu." Wanita misterius itu menjawab sambil tersenyum, "Cari tahu sendiri." Sander tiba-tiba merasa kesal. Apakah wanita misterius sedang mempermainkannya? Sander tahu bahwa dia sekarang dibiarkan sendiri. Dia tidak akan mendapat banyak bantuan dari Tuan Pagoda atau wanita misterius itu, jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Dia akan mencari tahu sendiri. Sander perlahan memejamkan matanya. Apa itu tak tertandingi? Tiba-tiba, Sander bangkit. Dia berkata dengan antusias, "Senior, aku tahu sekarang. Apa itu tak tertandingi?" Tak tertandingi sebenarnya adalah sebuah keyakinan. Ketika aku melepaskan tinju ini, aku pasti tidak akan terkalahkan. Menguasai jalan adalah menguasai diri sendiri. Setiap tinju adalah sebuah jalan dan jalan adalah sebuah tinju. Tak tertandingi yang diciptakan oleh Dewa Nyata sebenarnya adalah untuk meneguhkan hati dan memperkuat keyakinan dalam hati. Usai berkata demikian, dia melancarkan tinju. Bam! Langit dan bumi hancur. Sander berucap dengan penuh semangat, "Sederhananya, tak tertandingi adalah sebuah keyakinan, pemahaman yang mendalam, hati yang teguh, dan sebuah tinju yang tak terkalahkan." Di dalam pagoda kecil, wanita misterius itu diam beberapa saat. Dia benar-benar terlalu berlebihan. Tuan Pagoda tertawa sebelum berkata, "Coba pikir dulu siapa yang membesarkannya. Orang yang mengikutiku dulu, Master Pedang berbaju biru dan Master Pedang manusia, sama-sama punya reputasi luar biasa." Wanita misterius itu terdiam. Di lokasi, Sander berucap dengan penuh semangat, "Senior, Dewa Nyata kalian ini benar-benar luar biasa. Teknik bela diri yang diciptakannya tampaknya adalah teknik bela diri, tapi sebenarnya merupakan suatu jalan dan keyakinan. Kalau kita hanya berlatih teknik bela diri, mungkin hanya akan memahami sedikit. Kita harus memahami esensi dan keyakinannya." Kemudian, dia tiba-tiba menyerang dengan pedang yang diubah dari tangannya. Bam! Ruang ribuan meter sekitarnya langsung hancur berantakan. Kekuatan serangan ini sudah jauh melampaui pedang Hangdao. Lebih tepatnya, ini adalah versi meningkatkan dari pedang Hangdao. Sander duduk dengan tenang dan terdiam. Senyuman di wajahnya mulai memudar. Wanita misterius bertanya, "Apa yang terjadi?" Sander berujar dengan serius, "Senior, berapa usia kakakmu ketika dia menciptakan kitab tinju abadi ini?" Wanita misterius menjawab, 18 tahun. Mendengar itu, Sander tersenyum pahit. "Aku selalu merasa bahwa aku memiliki bakat yang luar biasa, tapi sekarang aku menyadari bahwa dibandingkan dengan para ahli tertinggi di dunia ini, aku terlihat sangat lemah. Seperti kitab tinju abadi ini, aku pasti tidak bisa menciptakannya." Di dalam pagoda kecil, Tuan Pagoda tiba-tiba berucap, "Apakah benar dia menciptakan itu pada usia 18 tahun?"
Wanita misterius menjawab, aku bohong padanya. Tuan Pagoda terdiam. Pada saat itu, Sander tiba-tiba berdiri. Sorot matanya penuh dengan tekad. Seperti kata Bibi, sudah tahu langit sangat tinggi, tapi masih berani mendaki langit, itulah keberanian sejati. Sekarang, aku benar-benar mengerti arti kalimat itu. Dia berkata sambil memejamkan kedua matanya perlahan. Kedua tangannya meremas erat. Suatu hari nanti, aku pasti akan mencapai puncak, menjadi tak tertandingi di dunia, dan mengalahkan ayah dan kakekku. Bam! Tiba-tiba, kekuatan pedang yang sangat dahsyat meledak dari dalam diri Sander. Seketika, langit dan bumi terbelah. Wanita misterius berkata dengan lembut, pembukaan jalan. Sebelumnya, tingkat pedang Sander adalah tingkat fana, tetapi sekarang dia telah membuka jalan. Wanita misterius itu memiliki ekspresi rumit. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini bisa langsung naik ke tingkat pembukaan jalan melalui kitab tinju abadi yang ditinggalkan oleh kakaknya. Dia hanya pernah melihatnya pada satu orang sebelumnya. Dewa nyata. Pada saat itu, Tuan Pagoda tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan mengalahkan Bibi juga? Sander berkata dengan serius, aku takut dia akan memukuliku. Tuan Pagoda terdiam. Sander membuka telapak tangannya. Sebilah pedang muncul di tangannya. Pada saat ini, pedang ini telah mengalami perubahan besar. Sekarang, jika dia bertemu dengan Felix lagi, dia tidak akan takut padanya. Tentu saja, itu karena Felix hanya seorang kaisar agung biasa. Dia sangat ingin bertarung dengan kaisar agung di sini. Sander ingin bertarung. Setelah beberapa saat di dalam pagoda, dia memperkuat tingkatannya, lalu dia pergi dari pagoda kecil. Pada saat yang sama, di luar kebetulan 3 hari telah berlalu. Begitu mendapatkan materialnya, dia akan bisa meningkatkan boneka itu ke tingkat kaisar agung. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar. Kemudian, seorang pria tua berjubah abu-abu masuk perlahan. Setelah masuk, dia melihat Sander. Tuan, aku punya berita buruk untukmu. Sander tampak bingung. Berita buruk. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Ya, aku dengan menyesal memberitahu bahwa wanita yang bertanggung jawab untuk membantumu membeli materi sudah kabur dengan uangmu. Sander menatap pria tua berjubah abu-abu itu dan tidak berkata apa-apa. Pria tua berjubah abu-abu itu menghela napas pelan. Ini kesalahanku. Sander juga tidak marah. Dia bertanya sambil tersenyum, mana materialku? Pria tua berjubah abu-abu itu menggeleng. Sudah hilang. Sander mengangguk ringan. Baiklah, kembalikan uangku. Pria tua itu terkejut. Uang apa? Sander menatap pria tua berjubah abu-abu itu. Aku memberikannya 6 miliar esensi jiwa untuk bantu membeli materialnya. Sebanyak itu. Pria tua itu terkejut. Tuan, kamu mengalami kerugian besar. Sander menatap pria tua itu tanpa berkata apa-apa. Pria tua berjubah abu-abu itu mengeluh, Tuan, sebenarnya wanita itu adalah pekerja sementara di Asosiasi Dagang Lautan Awan. Tindakannya tidak ada hubungannya dengan kami. Kami sangat menyesali situasimu. Bersambung.